sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Halo netizen friend, ketemu lagi dengan gue Denda di konten kota komentar berita. Oke, di video kali ini seperti biasa kita akan membacakan berita-berita terhangat, bahkan terpanas di minggu ini. Berita apa aja itu, tetap tonton terus videonya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita bacakan beritanya. Ini ada berita yang masih heboh sampai detik ini ya. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 masih heboh gitu tentang Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini. Soalnya banyak orang yang menolak, terutama para buruh dan karyawan swasta gitu. Oke, kita langsung aja bacakan berita pertama. Rapat para gubernur soal Omnibus Law, Jokowi tak beri Anies Baswedan berbicara. Oke, mungkin ini Jokowi memanggil semua gubernur rapatkan untuk membahas untuk mewakili presiden untuk menyampaikan menjelaskan undang-undang ini kepada masyarakatnya di provinsinya masing-masing gitu. Mungkin gitu kan. Oke, langsung aja. Tempo.co, Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tak diberi kesempatan berbicara untuk menyampaikan aspirasi massa yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja saat rapat bersama Presiden Joko Widodo pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Kami tidak bisa memberikan keterangan, kami semua diminta dari Presiden dan tim Presiden, kata Anies saat meninjau kerusakan halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020. Karena pesannya seperti itu, kami jadi tidak bisa menyampaikan keterangan apapun. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI periode 2019-2023 itu menilai rapat lebih berjalan searah karena seluruh keterangan hampir disampaikan oleh Presiden Jokowi. Jadi kami yang hadir tidak bisa memberikan keterangan, ujar Anies. Presiden Jokowi mengumpulkan seluruh gubernur untuk rapat secara virtual pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Mengutip koran Tempo hari ini, dalam pertemuan sekitar 1 jam itu Jokowi meminta para gubernur membantu pemerintah pusat menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dalam kesempatan rapat tersebut, Jokowi hanya memberi kesempatan untuk bicara kepada 5 gubernur, yakni Gubernur Lampung Ari Naldi Junaidi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji. Sedangkan Gubernur Anies yang wilayahnya menjadi tempat demonstrasi besar dan berakhir dengan bentrok itu tidak diberikan kesempatan bicara. Jokowi pun melarang semua peserta menyampaikan hasil pertemuan itu. Ridwan Kamil membenarkan Presiden melarang peserta membocorkan isi rapat. Saat unjuk rasa pecah kemarin, Anies Baswedan yang mengenakan rompi coklat dan helm sepeda menemui demonstrasi yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan
Bundaran Hotel Indonesia pada Kamis malam 8 Oktober 2020. Gubernur DKI Jakarta itu datang bersama Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sujana dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Demo massa dari berbagai elemen di Jakarta kemarin berujung rusuh. Anies datang ke lokasi kerusuhan, berusaha menenangkan massa dan meminta mereka membubarkan diri. Ini semua beresiko. Saya ingin yang merasakan dirinya perjuangan pulang ke rumah, tidak ada yang sakit, kata Anies, mengingat masa yang berunjuk rasa saat masa pandemi. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berjanji akan menyampaikan aspirasi para demonstrasi. Anies pun menginginkan hak-hak tersebut terjaga. Meski demikian, Anies tak menjelaskan lebih lanjut aspirasi tersebut akan disampaikan ke pihak mana. Dia hanya mengungkapkan bahwa setiap warga berhak menyampaikan aspirasi. Besok kita teruskan, betul-betul akan teruskan, ujar Anies. Anies Baswedan berjanji akan melakukan pertemuan terkait tuntutan pendemo. Ingat bahwa yang namanya menegakkan keadilan wajib kita semua dan Anda semua menegakkan keadilan. Oke, segitu paling berita soal Omnibus Law ini. Mungkin Presiden mengumpulkan semua gubernur untuk dirapatkan supaya menjelaskan ke masyarakat provinsinya masing-masing untuk menjelaskan undang-undang cipta kerja ini. Oke lah, emang ini berita emang lagi heboh ya minggu-minggu ini karena baru-baru ini DPR dan pemerintah menyetujui undang-undang cipta kerja ini. Tapi sebenarnya yang saya tidak setuju ada demo ini karena banyaknya kerusuhan gitu kan, banyaknya fasilitas negara yang rusak gitu, banyak orang juga yang dirugikan mungkin gitu kan, jadi rusuh di mana-mana gitu. Bahkan anak STM sempat melawan petugas, mahasiswa melawan petugas, semuanya gitu melawan petugas. Bahkan kemarin saya pernah lihat videonya, ada pagar betis kepolisian itu ditabrak sama mobil pick up gitu. Itu sebenarnya cara demo yang gak baik gitu. Berdemo lah, kita gak melarang demo ini di negara kita ini, gak dilarang karena negara kita demokrasi, gak dilarang adanya demo. Tetapi demolah dengan benar, dengan aman, tertib, tidak mengganggu orang lain gitu, tidak terlalu mengganggu orang lain, dan nyaman gitu ya, biasa aja gitu, gak perlu harus dengan emosi dan membakar hati dan sebagainya gitu, gak perlu seperti itu. Jangan menyalahgunakan demokrasi kita gitu dengan embel-embel kita, negara kita demokrasi gitu. Jadi kita seenaknya gitu merusak fasilitas negara dan sebagainya, memaki-maki polisi, memaki-maki DPR, gak boleh juga seperti itu ya. Kita demo ya boleh gitu, mengutarakan pendapat kita gitu, aspirasi kita ke pemerintah, ke DPR boleh gitu, tetapi dengan cara-cara yang baik gitu. Demo yang baik boleh demo gitu, tetapi jangan dibarengin dengan kerusuhan atau perlawanan kepada aparat gitu. Oke lah, segitu aja pesan dari saya untuk para pendemo gitu. Oke lah, kita langsung aja lanjutkan berita kedua. Yang kedua ini masih seputaran tentang undang-undang cipta kerja ya. BEM SI, ada pihak lain yang provokasi rusuh demo undang-undang cipta kerja, dilansir dari detik.com. Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menilai ada pihak lain di luar mahasiswa yang merusuh pada demonstrasi menolak undang-undang cipta kerja. Kamis 8 Oktober 2020, demonstrasi 2 hari lalu itu menyebabkan kerusuhan fasilitas publik
dampak kerusuhan hingga pembakaran yang terjadi di berbagai fasilitas Polri dan pemerintah bukan merupakan ulah massa aksi yang masih terkoordinir, melainkan ada pihak lain yang mencoba memprovokasi aksi damai yang dilakukan, kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remi Hastian dalam keterangan tertulis pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020. Dia menyatakan kerusuhan tersebut dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Soalnya BEM SI sudah sepakat untuk melancarkan aksi damai menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi yang kami lakukan terlepas dari tindakan anarkis, provokator, dan pembuat kerusuhan dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak mencerminkan intelektualitas mahasiswa Indonesia, kata Remi. Awalnya BEM SI melakukan aksi iring-iringan long march dari kampus STI AMI Cempaka Putih, Jakarta Pusat menuju sekitar Istana Merdeka atau tepatnya menuju Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Namun langkah mereka tertahan di sekitaran kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan karena ada massa lain. Masa aksi yang sepakat untuk merangsek menuju depan istana hanya tertahan di Kedutaan Besar Amerika Serikat karena banyaknya masa aksi dari elemen lain, kata Remi. Pada hari itu pukul 15.30 terdengar suara tembakan gas air mata dari aparat barisan depan. Massa BEM SI menarik diri dari barisan. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, semakin banyak massa aksi yang perlu dievakuasi karena terkena gas air mata dan tindakan aparat. BEM SI menyebut sebagai tindak represif. Bahkan tidak sedikit dari massa aksi yang dievakuasi dalam kondisi tidak sadar diri, kata Remi. Oke, kan seharusnya demo itu enggak seperti ini gitu. Seharusnya demo itu dengan aman, tertib, nyaman gitu. Gak perlu ada kerusuhan. Jangan sampai kita yang ngebuat kerusuhan ditembak gas air mata gitu. Nanti nyalahinnya ke polisi gitu, disangka polisi menyiksa pendemo. Ya mungkin ke polisi nggak akan bertindak menembak gas air mata atau menyiksa para pendemo kalau pendemonya emang aman, tertib gitu, dan dan gak merusak fasilitas publik gitu. Karena polisi itu bertugas sebagai pengamanan. Kalau ada yang tidak aman mungkin pasti ditindak sama polisi. Gak mungkin lah, polisi juga bukan orang bodoh gitu ya. Yang orang yang aman-aman aja tiba-tiba ditembak gas air mata atau ditendang atau dipukul sama polisi, gak bakalan mungkin kayak gitu kalau kita emang demonya tertib aja. Tapi karena ada fasilitas negara yang dirusak, ada pembakaran di sana di sini gitu, kerusuhan udah chaos ya, terpaksa polisi melakukan tindakan tegas mungkin gitu kan. Jadi jangan dipelintir-pelintirkan gitu. Polisi katanya menyiksa yang para pendemo gitu, anti demo gitu kan. Bukan seperti itu, karena kalau aman-aman aja, kalau demonya berjalan dengan baik-baik aja, tertib, aman gitu, nggak ada kerusuhan, nggak mungkin seperti itu polisi juga. Karena kan polisi itu bertugasnya sebagai pengamanan aja gitu, bukan sebagai melindungi pemerintah gitu, bukan melindungi DPR juga bukan, tapi melindungi fasilitas negara, melindungi masyarakat lain juga gitu. Oke, kita langsung aja ke lanjut berita ketiga.
Dilansir dari detik.com, ini lagi-lagi soal Omnibus Law gitu, karena lagi panas-panasnya sekarang. Jadi tiga-tiganya kita isi Omnibus Law gitu, soal berkaitan tentang pendemo juga, yang mendemo tidak menyetujui undang-undang cipta kerja ini. Oke, demo Omnibus Law di Bandung ricuh, mobil polisi dirusak. Ini bukan demo lagi, ini udah anarkis. Bandung, aksi demo tolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Bandung berujung ricuh, massa merangsek masuk ke gedung DPRD Jabar hingga merusak mobil polisi. Aksi demo dilakukan di depan gedung DPRD Jabar pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Sejak sore, masa aksi yang didominasi mahasiswa ini berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jabar. Massa tampak mendorong-dorong pagar DPRD Jabar. Sementara itu di dalam gedung polisi sudah bersiaga. Massa kemudian mulai melempar sejumlah benda ke arah polisi yang berjaga, bahkan melihat seperti bom molotov yang mengeluarkan api ke arah polisi. Massa kemudian berhamburan saat gas air mata ditembakkan. Massa berhamburan ke sejumlah arah, bahkan mobil polisi yang terparkir jauh dari gedung DPRD Jabar pun menjadi sasaran perusakan. Kaca depan, kanan, dan kiri hancur. Bahkan berdasarkan pantauan, beberapa orang naik sampai ke kap dan ke atap mobil. Hingga berita ini ditulis, polisi masih berjaga. Sementara itu massa sudah berhamburan. Polisi menggunakan pengeras suara meminta massa membubarkan diri. Nah, ini contoh-contohnya seperti yang saya bilang, ini contoh-contohnya pendemo, oknum-oknum pendemo gitu, yang niatnya mungkin bukan demo, ini ada apa emosi tersendiri kepada polisi mungkin kan. Karena kan sebenarnya kalau di logikanya ini polisi cuma jaga-jaga di sana, cuma menjaga fasilitas negara, cuma menjaga supaya tidak ada kerusuhan, nggak ada emosi, nggak ada nggak ada kerusuhan lain. Tetapi kan kenapa jadi polisi jadi sasarannya? Kan mereka itu mau mendemo soal undang-undang cipta kerja kepada DPRD atau kepada pemerintah. Tetapi kenapa sasaran menjadi polisi? Kan polisi cuma mengamankan aja, mengamankan supaya tidak ada kerusuhan, tidak ada fasilitas negara yang rusak gitu. Tapi kenapa justru polisi yang jadi sasaran pendemo gitu? Padahal polisi sebenarnya di undang-undang cipta kerja ini bukan polisi juga yang memutuskan kan, tapi mungkin gak tahu lah gitu. Ini adalah demo-demo yang gak harus ditiru. Demo itu gak seperti ini, gak dengan cara merusak fasilitas negara, apalagi merusak mobil aparat keamanan gitu kan. Ya udah, sekian dulu berita kali ini. Pesan saya adalah dari 3 berita ini, pesannya cuma satu: demo boleh, tetapi rusuh tidak boleh gitu. Apalagi udah merusak fasilitas negara, apalagi udah melukai orang lain, atau karena kan polisi juga sama manusia gitu. Jangan sampai merusak mobil polisi dan sebagainya gitu. Oke lah, sekian dulu dari saya. Jangan lupa klik subscribe, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya.